Dunia yang merindukan cahaya. Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana moralitas tidak lagi berharga? Sebuah masa di mana kekuatan adalah satu-satunya hukum, dan manusia menyembah batu yang mereka buat sendiri. Abad ke-6 Masehi, Jazirah Arab terkubur dalam kegelapan yang pekat. Perjudian, perzinaan, penindasan terhadap kaum lemah, dan penguburan bayi perempuan hidup-hidup menjadi pemandangan biasa. Mereka menyebutnya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Namun, di tengah kegelapan itu, di sebuah kota kecil bernama Makkah, sebuah cahaya akan segera lahir. Cahaya yang tidak hanya mengubah sejarah Arab, tetapi mengubah wajah peradaban manusia selamanya. Jika kalian hidup di zaman itu, apa satu hal yang menurut kalian paling sulit untuk diubah dari kebiasaan masyarakat jahiliyah? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar. Muhammad bin Abdullah, Sang Al-Amin, lahir pada tahun Gajah 570 Masehi. Muhammad tumbuh sebagai seorang yatim piatu, namun Allah menjaganya. Sejak muda, ia tidak pernah bersujud pada berhala, tidak pernah meminum khamr, dan dikenal dengan kejujuran yang mutlak. Masyarakat Makkah memberinya gelar Al-Amin yang terpercaya. Bahkan musuhnya pun tidak bisa menemukan satu celah dalam kejujurannya. Tapi, di balik kesuksesannya sebagai pedagang dan kebahagiaan rumah tangganya bersama Khadijah binti Khuwailid, hati Muhammad merasa resah. Misteri Gua Hira. Setiap tahun, ia menyendiri di Gua Hira. Ia mencari jawaban. Untuk apa kita diciptakan? Siapa Tuhan yang sebenarnya? Iqra, detik-detik wahyu pertama, malam ke-17 Ramadan. Muhammad yang saat itu berusia 40 tahun didatangi oleh sesosok makhluk yang memenuhi cakrawala. Malaikat Jibril, Jibril. Iqra, bacalah, Muhammad. Ma'ana bikari, aku tidak bisa membaca. 3 kali Jibril mendekapnya hingga ia merasa sesak. Sampai akhirnya turunlah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Inilah pelantikan resmi Muhammad sebagai Rasulullah. Ia pulang dengan tubuh gemetar, meminta istrinya, Khadijah, untuk menyelimutinya. Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, dan memuliakan tamu. Bayangkan dukungan Khadijah. Tanpa ragu, ia menjadi orang pertama yang beriman. Apa peran support system dalam hidup kalian saat menghadapi ujian besar? Mari kita hargai orang-orang itu hari ini. Dakwah sembunyi-sembunyi. Rumah Arkam. Selama 3 tahun pertama, dakwah dilakukan secara siriyah rahasia. Nabi mengajak keluarga dan sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq, Eli bin Abi Thalib yang masih belia, dan Zaid bin Haritsah. Rumah Arkam bin Abi Arkam menjadi markas pertama. Di sini, nilai-nilai Islam ditanamkan. Tidak ada kasta di sini. Buddha seperti Bilal bin Rabah duduk sejajar dengan bangsawan seperti Abu Bakar. Inilah revolusi sosial pertama di tanah Arab. Seruan dari Bukit Syafa. Mulainya badai Nabi. Jika aku beritahu kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Penduduk, ya, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Namun, ketika beliau menyeru untuk menyembah Allah semata, badai kebencian meledak. Abu Lahab memaki, dan sejak saat itu, Makkah bukan lagi tempat yang aman bagi kaum muslimin. Penyiksaan kaum lemah. Kita sering mendengar kisah Bilal berteriak Ahad, Ahad. Namun, bayangkan secara fisik rasa sakitnya. Mereka disiksa bukan karena kejahatan, tapi karena mereka meyakini satu Tuhan. Kekuatan iman mereka membuat para penyiksa justru merasa ketakutan. Boykot dan Amul Hazn. Tahun kesedihan, Quraisy melakukan boykot total selama 3 tahun. Kaum muslimin dilarang berdagang dan menikah. Mereka kelaparan di lembah Abi Thalib. Namun, iman mereka tidak luntur. Penderitaan itu belum berakhir. Tak lama setelah boykot berakhir, Rasulullah kehilangan 2 pelindung terbesarnya, Abu Thalib, paman yang melindunginya secara politik, dan Khadijah, istri yang melindunginya secara emosional. Sejarah mencatat tahun ini sebagai Amul Hazm, tahun kesedihan. Di titik terendah ini, Rasulullah mencoba berdakwah ke Taif. Namun ia justru dilempari batu oleh penduduknya hingga sandalnya basah oleh darah. Rasulullah saat itu memiliki kesempatan untuk meminta malaikat menghancurkan penduduk Taif. Namun beliau justru mendoakan hidayah bagi keturunan mereka. Apa pelajaran sabar paling besar yang kalian ambil dari sini? Isra Mi'raj. Hadiah di balik kesulitan. Allah tidak membiarkan kekasihnya bersedih terlalu lama. Dalam satu malam, Rasulullah diperjalankan melintasi ruang dan waktu. Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual untuk menerima perintah syarat 5 waktu. Inilah mikrasnya orang beriman, komunikasi langsung dengan Tuhan. Kabar ini dianggap gila oleh Quraisy.
Namun Abu Bakar dengan tegas berkata, jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu benar. Hijrah, matahari terbit dari Yatsrib, maka sudah tidak bisa lagi menampung dakwah ini. Rencana pembunuhan disusun. Setiap suku Quraisy mengirim pemuda terkuat mereka untuk membunuh Nabi saat tidur. Namun, Eli bin Abi Thalib dengan berani menggantikan posisi Nabi di tempat tidur. Perjalanan hijrah dimulai, penuh mukjizat, dari jaring laba-laba di Gua Sur hingga pengejaran Surakah bin Malik. Ini bukan pelarian karena takut, melainkan strategi besar untuk membangun sebuah peradaban baru. Akhir dari sebuah awal. 13 tahun di Makkah adalah fase penanaman akar iman yang begitu dalam hingga tidak bisa digoyahkan oleh siksaan seberat apapun. Kini, Rasulullah sampai di Tanah Harapan, kota yang akan segera berubah namanya menjadi Madinatun Nabawiyah, kota sang Nabi. Namun, tantangan di Madinah tidaklah lebih ringan. Perang besar akan meletus, konspirasi kaum munafik akan muncul, dan hukum-hukum Allah akan turun satu persatu untuk mengatur sebuah negara. Bagaimana Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar, bagaimana sejarah perang Badar dan Uhud mengubah peta kekuatan di Arab, dan bagaimana detik-detik terakhir yang mengharukan saat beliau meninggalkan umatnya. Fajar baru di Madinah. Jika di bagian pertama kita melihat bagaimana Islam ditempa dalam api penyiksaan di Makkah, maka di bagian ini kita akan menyaksikan bagaimana Islam berubah dari sebuah keyakinan menjadi sebuah negara, peradaban, dan rahmat bagi seluruh alam. 11 Rabiul Awal, tahun ke-1 Hijriyah. Yatsrib kini tak lagi sama. Kota ini telah berubah nama menjadi Madinatun Nabawiyah, kota sang Nabi. Setiap penduduknya berebut memegang tali kendali unta Nabi, berharap beliau sudi mampir ke rumah mereka. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran pertama tentang kepemimpinan. Beliau membiarkan untanya memilih sendiri tempat berhentinya, dan di sanalah, di sebuah tanah milik dua anak yatim, pondasi pertama sebuah peradaban diletakkan. Membangun pondasi negara cahaya. Pertama, masjid, jantung peradaban. Langkah pertama Rasulullah bukanlah membangun istana, melainkan masjid. Masjid Nabawi bukan sekadar tempat syalat. Ia adalah balai kota, tempat menyusun strategi, sekolah, hingga rumah bagi kaum miskin Ahlus Sufah. Kedua, persaudaraan Muhajirin dan Ansyar. Ini adalah momen paling mengharukan dalam sosiologi manusia. Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin pendatang dari Makkah dengan kaum Ansyar penduduk asli Madinah. Kaum Ansyar dengan sukarela membagi rumah mereka, harta mereka, bahkan kebun mereka untuk saudara baru mereka. Tidak ada lagi perbedaan suku, yang ada hanyalah ukhuwah Islamiyah. Ketiga, Piagam Madinah, konstitusi pertama dunia. Rasulullah menyusun sebuah dokumen yang melampaui zamannya. Piagam Madinah, ini adalah kontrak sosial yang menjamin kebebasan beragama, perlindungan bagi kaum minoritas Yahudi dan Nasrani, dan kewajiban membela negara bersama-sama. Madinah resmi menjadi negara hukum pertama yang inklusif. Bayangkan sebuah kota di mana semua orang berbagi harta secara adil tanpa paksaan. Menurut kalian, mungkinkah konsep persaudaraan Madinah ini diterapkan di dunia modern sekarang? Berikan pendapat kalian di bawah. Perang dan pertahanan membelah eksistensi. Quraisy tidak membiarkan umat Islam tenang. Mereka menyita harta Muhajirin di Makkah dan bersumpah menghancurkan Madinah. Perang tak terelakkan. Pertama, Perang Badar 2 hari. Mukjizat di padang pasir. 313 orang melawan 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Rasulullah berdoa hingga selendangnya jatuh. Ya Allah, jika rombongan kecil ini kalah, engkau tidak akan disembah lagi di bumi. Kemenangan di Badar adalah bukti bahwa kekuatan iman bisa mengalahkan segalanya. 2. Perang Uhud 3 hari. Pelajaran tentang ketaatan. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna. Hamzah sang singa Allah gugur. Rasulullah terluka. Uhud mengajarkan satu hal pahit. Satu ketidaktaatan pada perintah pemimpin bisa membawa dampak besar bagi umat. Ketiga, Perang Khandaq 5 hari. Strategi di luar nalar. Menghadapi 10.000 pasukan gabungan Ahzab, Rasulullah menerima saran Salman Al-Farisi untuk menggali parit raksasa. Ini adalah strategi yang belum pernah dilihat di Arab. Allah mengirim angin kencang yang memporak-porandakan musuh. Madinah selamat. Perjanjian Hudaybiyah, kemenangan diplomasi. Tahun 6 Hijriah. Rasulullah bermimpi masuk ke Makkah untuk umrah. Namun, Quraisy menghadang mereka di Hudaybiyah. Disinilah lahir sebuah perjanjian yang awalnya dianggap merugikan umat Islam oleh beberapa sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Namun, Rasulullah melihat jauh ke depan.
Gencatan senjata selama 10 tahun ini memberikan waktu bagi Islam untuk berdakwah keluar Jazirah Arab. Beliau mengirim surat kepada kaisar-kaisar dunia, Heraklius Romawi, Kisra Persia, dan Najasyi Abisinia. Dalam waktu singkat, jumlah orang yang masuk Islam melonjak lebih banyak daripada 15 tahun sebelumnya. Fatul Makkah, puncak kemenangan tanpa darah, tahun 8 Hijriah. Tanpa perlawanan berarti, maka jatuh ke tangan umat Islam. Rasulullah berdiri di depan Ka'bah sambil menghancurkan 360 berhala. Dunia menyangka akan ada pertumpahan darah sebagai balasan atas penyiksaan bertahun-tahun. Namun, Rasulullah bertanya kepada kaum Quraisy, "Apa yang kalian kira akan aku lakukan pada kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah saudara yang mulia, Rasulullah. Pergilah, kalian semua bebas. Ini adalah puncak akhlak manusia." Beliau memaafkan orang-orang yang pernah meludahi beliau, membunuh paman beliau, dan mengusir beliau. Ribuan orang masuk Islam saat itu juga karena kagungan akhlak ini. Haji Wada dan khutbah terakhir, tahun 10 Hijriah. Haji terakhir Rasulullah, lebih dari 120.000 sahabat berkumpul. Beliau tahu waktunya sudah dekat. Beliau menyampaikan pesan-pesan abadi yang menjadi deklarasi hak asasi manusia pertama. "Wahai manusia, darah kalian dan harta kalian suci bagi kalian. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab, kecuali dengan takwanya. Aku tinggalkan 2 hal. Kalian tidak akan sesat jika berpegang teguh Kitabullah dan Sunnahku." Saat itu, turunlah wahyu terakhir. "Hari ini telah aku sempurnakan agamamu." Para sahabat menangis, terutama Abu Bakar. Karena beliau tahu jika sesuatu telah sempurna, maka sang pembawa risalah akan segera berpulang. Detik-detik kepulangan sang kekasih. Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Demam Rasulullah semakin tinggi. Beliau sempat keluar ke jendela masjid, melihat para sahabat sedang syalat, dan beliau tersenyum. Itulah pandangan terakhir beliau pada umatnya. Beliau bersandar di pangkuan Aisyah. Beliau meminta siwak untuk membersihkan mulutnya. Kalimat terakhir yang keluar dari lisan suci itu adalah, Rafiqul Allah, Rafiqul Allah, menuju kekasih yang tertinggi." Madinah gelap seketika. Umar bin Khattab tidak percaya dan menghunus pedangnya. Namun Abu Bakar datang dan berkata dengan tenang, "Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati, warisan yang tak pernah padam." Beliau wafat tidak meninggalkan harta dinar atau dirham. Beliau hanya meninggalkan sebuah risalah yang kini dipeluk oleh 2 miliar manusia di seluruh penjuru bumi. Perjalanan dakwahnya adalah perjalanan cinta, kesabaran, dan strategi yang sempurna. Beliau mengubah padang pasir yang tandus menjadi taman peradaban. Beliau manusia paling berpengaruh dalam sejarah, namun tetap tidur di atas pelepah kurma hingga membekas di punggungnya. Kini, pertanyaannya adalah, setelah menyimak perjalanan agung ini, bagian mana dari akhlak Rasulullah yang paling ingin kalian terapkan dalam hidup mulai besok? Tuliskan komitmen kalian di kolom komentar sebagai penghormatan kepada beliau. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Semoga video ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah Islam lainnya. Saya Redjeh Production. Sampai jumpa di kisah berikutnya.